Pernah nggak kamu merasa dikhianati, padahal kamu belum tahu kebenarannya? Di malam tarawih itu, Faris melihat Nawang bersama pria yang ia panggil ayah. Senyum mereka membuat hatinya hancur seketika. Tapi apakah yang ia lihat benar seperti yang ia kira? Tonton sampai akhir ya, karena kebenaran di Ramadan ini akan mengubah segalanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ramadan tahun ini terasa berbeda bagi Faris. Di usia 20 tahun, Faris merasa hidupnya mulai tertata. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin ke masjid, terutama sejak ibunya wafat 3 tahun lalu. Sejak saat itu, Faris semakin dekat dengan ayahnya. Mereka berdua tinggal di rumah sederhana yang penuh kenangan. Ayahnya adalah sosok yang tegas, tetapi hangat. Setiap sahur, ayah selalu membangunkan Faris dengan suara yang lembut. Setiap berbuka, mereka makan bersama meski hanya dengan lauk sederhana. Bagi Faris, kebersamaan itu sudah lebih dari cukup. Dan tahun ini ada satu hal lagi yang membuat Ramadan terasa lebih istimewa. Nawang adalah teman masa kecil Faris, gadis yang selalu ceria, sederhana, dan memiliki cara bicara yang lembut. Sejak SMA, hubungan mereka semakin dekat. Banyak orang di kampung yang sudah mengira mereka akan berjodoh. Setiap sore menjelang berbuka, Faris dan Nawang sering berbagi takjil untuk warga sekitar. Mereka tertawa bersama, bercanda ringan, bahkan merencanakan masa depan dengan malu-malu. "Kalau nanti kamu kerja tetap, aku mau buka usaha kecil-kecilan," kata Nawang suatu sore. Faris tersenyum. "Kalau begitu, aku harus kerja lebih keras." Ramadan berjalan damai. Malam itu, seperti biasa, Faris berangkat ke masjid bersama ayahnya untuk sholat taraweh. Lampu-lampu di masjid menyala terang, suasana hangat, penuh ketenangan. Faris berdiri di saf yang berbeda dari ayahnya. Ia menunduk, fokus dalam doa, hatinya terasa ringan. Ia tidak tahu malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Saat sholat selesai dan jamaah mulai keluar, Faris melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah cahaya lampu halaman masjid, Nawang berdiri tersenyum, berbicara akrab dengan seorang pria. Pria yang selama ini ia panggil ayah, dan ia membuat jantung Faris bergetar. Bukan hanya karena mereka berbicara, tapi karena senyum itu, senyum yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ramadan yang terasa sempurna itu tiba-tiba menyisakan satu pertanyaan besar di hati Faris. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sejak malam tarawih itu, Faris tidak lagi merasa Ramadan berjalan seperti biasa. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ia hanya salah paham. Mungkin ayahnya hanya berbicara biasa dengan Nawang. Kampung mereka kecil, semua orang saling kenal, tidak ada yang aneh. Seharusnya begitu. Namun, yang mengganggu Faris bukan hanya percakapan itu, melainkan cara Nawang tersenyum. Senyum yang hangat, senyum yang lama, senyum yang terasa terlalu dalam untuk sekedar basa-basi. Keesokan harinya, Faris mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap mengirim pesan selawat sahur pada Nawang, tetap membantu membagikan takjil, dan tetap tersenyum. Tapi ada jarak yang tak terlihat. Nawang terlihat lebih sering melamun, kadang membalas pesan lebih lambat. Bahkan sore itu saat Faris mengajaknya berbuka bersama keluarga kecilnya, Nawang menolak dengan alasan ada urusan penting. "Urusan apa?" tanya Faris hati-hati. Nawang hanya tersenyum tipis. "Ada yang perlu aku selesaikan dulu." Jawaban itu terasa menggantung. Malam berikutnya, Faris sengaja memperhatikan ayahnya. Biasanya setelah taraweh, ayah langsung pulang. Tapi malam itu, ayahnya tinggal lebih lama duduk di serambi masjid, seolah sedang menunggu seorang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Nawang datang. Langkahnya pelan, wajahnya serius. Faris berdiri jauh di balik tiang masjid. Ia tidak ingin mendengar, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia melihat ayahnya menyerahkan sebuah amplop kepada Nawang. Nawang menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu ayahnya menepuk bahu Nawang dengan penuh perhatian. Dunia Faris seperti berhenti. "Amplop itu apa?"
Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa Nawang tidak pernah cerita? Malam itu, Faris pulang lebih dulu tanpa menyapa ayahnya. Di kamar, ia menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar-putar. Apakah ayahnya menyembunyikan sesuatu? Atau Nawang yang selama ini tidak sepenuhnya jujur? Yang membuat hatinya semakin gelisah adalah satu pikiran yang terus muncul. Bagaimana jika selama ini aku hanya menjadi orang terakhir yang tahu kebenaran? Ramadan yang awalnya penuh kedamaian, kini berubah menjadi ujian hati yang tak pernah Faris bayangkan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu isi amplop itu. Karena jika tidak, ia bisa kehilangan dua orang paling penting dalam hidupnya sekaligus. Faris akhirnya menetapkan satu tujuan. Ia harus tahu kebenarannya. Ia tak ingin terus terjebak dalam prasangka. Tapi setiap kali ingin bertanya, kata-kata itu terasa berat di tenggorokan. Suatu sore, Faris mencoba berbicara pada Nawang. "Ada yang kamu sembunyikan dariku?" tanyanya pelan. Nawang terdiam, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma gak mau kamu salah paham." Jawaban itu justru membuat Faris semakin gelisah. Malam berikutnya, Faris memutuskan berbicara pada ayahnya. Namun, ayahnya hanya berkata, "Tidak semua hal harus kamu tahu sekarang, Riz." Kalimat itu seperti dinding tinggi. Faris mulai merasa sendirian. Ia takut kehilangan Nawang. Ia juga takut meragukan ayahnya sendiri. Di 10 malam terakhir Ramadan, Faris memilih itikaf di masjid. Ia berdoa sungguh-sungguh agar diberi petunjuk. Tapi semakin ia mendekati diri pada Tuhan, semakin terasa bahwa jawaban yang ia cari mungkin akan menyakitkan. Dan waktu terus berjalan. Jika ia tak segera bertindak, bisa jadi semuanya akan terlambat. Malam ke-27 Ramadan tiba. Masjid penuh, suasana khusyuk. Semua orang berharap mendapat keberkahan malam istimewa itu. Faris duduk sendiri di serambi. Hatinya jauh dari kata tenang. Beberapa jam sebelumnya, ia tak sengaja mendengar percakapan dua ibu-ibu di kampung. Kabarnya, Nawang akan segera dipinang setelah Lebaran. Katanya sudah dibicarakan dengan orang tua Faris juga. Faris membeku. Dipinang, dibicarakan dengan ayahnya tanpa dirinya tahu apa-apa. Dunia Faris seperti runtuh pelan-pelan. Semua usahanya untuk mencari jawaban terasa gagal. Nawang tetap tertutup. Ayahnya tetap menyimpan rahasia. Ia merasa dikhianati, tapi juga takut salah menilai. Malam itu, ia melihat ayahnya dan Nawang berbicara lagi di halaman masjid. Kali ini, wajah mereka serius. Faris tahu, inilah saatnya. Ia hanya punya dua pilihan. Pergi menjauh, membiarkan semuanya terjadi tanpa penjelasan, atau menghampiri mereka dan menanyakan semuanya secara langsung. Meski ia takut jawaban itu akan menghancurkan hatinya. Tangannya gemetar, nafasnya berat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faris merasa berada di persimpangan yang menentukan masa depannya. Dan ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dengan langkah yang berat, Faris akhirnya memilih mendekat. "Ayah, Nawang, aku ingin tahu yang sebenarnya." Suaranya bergetar tapi tegas. Ayahnya terdiam. Nawang menunduk. Beberapa detik terasa begitu lama. Akhirnya, ayah Faris berbicara pelan. "Riz, ayah tidak pernah berniat menyakitimu. Ayah hanya ingin memastikan masa depan kalian." Ternyata amplop itu berisikan berkas lamaran kerja untuk Faris di luar kota. Rekomendasi dari relasi lama ayahnya. Ayah ingin Faris punya pekerjaan tetap lebih dulu sebelum melamar Nawang secara resmi. Sedangkan pembicaraan dengan Nawang adalah tentang satu hal penting. Nawang mengangkat wajahnya. "Aku tidak ingin kamu tahu setengah-setengah, Riz. Ayahmu ingin memastikan kamu siap secara mental dan finansial sebelum membicarakan pernikahan." Faris terdiam.
Semua prasangka selama ini ternyata keliru. Nawang melanjutkan, suaranya lembut. Aku tidak sedang dipinang orang lain. Justru ayahmu ingin kamu yang datang dengan cara terbaik setelah lebaran. Mata Faris terasa hangat. Selama ini ayahnya diam bukan karena menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ia hanya ingin memberi kejutan sekaligus memastikan Faris benar-benar siap menjadi kepala rumah tangga. Ayah percaya kamu mampu, tapi keputusan tetap di tanganmu, Riz, kata ayah sambil menepuk bahu Faris. Di malam itu, di bawah langit Ramadan yang tenang, Faris menyadari satu hal. Bukan rahasia yang hampir menghancurkan segalanya, melainkan prasangkanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak awal Ramadan, hatinya kembali terasa lapang. Tak terasa, bulan Ramadan benar-benar berlalu. Takbir bergema di seluruh kampung. Anak-anak berlarian mengenakan baju baru. Lampu-lampu rumah menyala lebih terang dari biasanya. Namun, bagi Faris yang berubah bukan hanya suasana, melainkan dirinya sendiri. Pagi itu, setelah sholat Idul Fitri, Faris berdiri berdampingan dengan ayahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam taraweh yang menggetarkan itu, hatinya terasa benar-benar tenang. Ia menoleh pada ayahnya. Maafkan Faris ya, karena sempat berprasangka. Ayahnya tersenyum bijak. Prasangka datang dari rasa takut kehilangan. Itu manusiawi, nak. Tapi yang membuatmu dewasa adalah keberanian untuk bertanya dan memperbaiki. Kalimat itu terpatri kuat di hati Faris. Beberapa hari setelah lebaran, Faris mulai mempersiapkan diri untuk pekerjaan barunya di luar kota. Ia sadar langkah itu adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Hubungannya dengan Nawang pun berubah. Bukan lagi sekedar remaja yang sering bercanda saat berbagi takjil. Kini, mereka lebih banyak berdiskusi tentang masa depan, tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sederhana tapi penuh ketenangan, tentang bagaimana tetap menjaga nilai-nilai yang mereka pelajari selama Ramadan. Suatu sore, di tempat biasa mereka membagikan takjil, Nawang berkata pelan, Ramadan kemarin hampir membuat kita saling menjauh ya. Faris mengangguk. Tapi juga membuat kita belajar percaya. Faris sadar cinta bukan hanya tentang rasa nyaman saat semuanya baik-baik saja. Cinta adalah tentang memilih tetap tinggal bahkan ketika hati dipenuhi pertanyaan. Beberapa bulan kemudian, setelah Faris merasa cukup mapan dengan pekerjaannya, ia datang bersama ayahnya ke rumah Nawang. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Ia tidak lagi digerakkan oleh rasa takut kehilangan. Ia datang karena kesiapan. Di ruang tamu yang sederhana itu, dengan suasana hangat dan penuh doa, Faris menyampaikan niatnya secara langsung. Nawang menunduk haru. Ayah Faris menatap anaknya dengan bangga. Semua terasa mengalir dengan cara yang indah, tanpa rahasia dan tanpa prasangka. Malamnya, Faris duduk sendiri di teras rumah. Angin berhembus pelan. Ia teringat malam taraweh yang dulu membuatnya hampir kehilangan kepercayaan pada dua orang yang paling ia cintai. Jika saja ia memilih pergi waktu itu, jika saja ia memilih diam dan menjauh, mungkin semuanya akan berbeda. Ramadan telah mengajarkannya bahwa tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Dan tidak semua yang tersembunyi berarti pengkhianatan. Dan tidak semua rasa sakit datang untuk menghancurkan. Beberapa rasa sakit datang untuk mendewasakan. Faris tersenyum kecil. Ia kini tahu, menjadi dewasa bukan tentang tidak pernah ragu, melainkan tentang berani menghadapi keraguan dengan kejujuran. Dan di bawah langit yang sama, tempat ia dulu berdiri dengan hati penuh tanya, Faris kini berdiri dengan hati penuh syukur. Ramadan itu tidak mengambil apapun darinya. Ramadan itu membentuknya. Kalau kamu jadi Faris, apa kamu akan langsung bertanya atau memilih diam dan menjauh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa
Like kalau kamu percaya bahwa komunikasi itu lebih penting dari prasangka. Share ke teman kamu yang lagi butuh pelajaran tentang kepercayaan. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita Ramadan penuh makna berikutnya. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.